materi yang pertama yaitu pengertian perkembangan ilmu ekonomi. Perkembangan ilmu ekonomi ialah suatu proses perkembangan berupa kenaikan dalam jangka panjang dari suatu negara atau perusahaan yang digunakan untuk menyediakan banyak barang yang mendukung perkembangan ilmu ekonomi yang disediakan dengan tingkat kebutuhannya. Adapun selanjutnya yaitu faktor-faktor perkembangan ekonomi. Yang pertama, faktor pendukung perkembangan ekonomi. Yang pertama ada sumber daya manusia, yang kedua sumber daya alam, ketiga iptek, keempat budaya, serta kelima yaitu modal. Adapun faktor penghambat perkembangan ekonomi. Yang pertama ada KKN, kedua inflasi, ketiga suku bunga yang tinggi, dan yang keempat kenaikan harga BBM serta tingkat keamanan. Untuk materi selanjutnya yaitu prinsip produksi. Pada prinsipnya, kegiatan produksi terkait seluruhnya dengan syariat Islam, di mana seluruh kegiatan produksi haruslah sejalan dengan tujuan dari konsumsi itu sendiri. Al-Quran dan hadis Rasulullah memberikan arahan mengenai prinsip produksi, yaitu yang pertama, tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah Allah adalah memakmurkan bumi dan segala amalnya. Yang kedua, Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi. Ketiga, teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia. Serta yang keempat, dalam berinovasi dan bereksperimen, pada prinsipnya, agama Islam menyukai kemudahan, menghindari kemudaratan, dan memaksimalkan kemanfaatan. Selanjutnya yaitu prinsip konsumsi. Prinsip konsumsi dalam ekonomi Islam merujuk pada perkembangan dan dikembangkan berdasarkan pedoman dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Berikut adalah prinsip konsumsi dalam kerangka moral Islam. Yang pertama, prinsip kebolehan atau kebebasan. Kedua, prinsip tanggung jawab. Ketiga, prinsip keseimbangan. Keempat, prinsip prioritas. Materi yang selanjutnya yaitu prinsip distribusi. Prinsip produksi dan prinsip distribusi menjadi masalah ekonomi yang saling berkaitan. Para ahli ekonomi Islam secara prinsip pribadi berbeda pendapat dalam menentukan mana yang lebih penting dari keduanya. Dalam distribusi, Islam telah menentukan ketentuan yang lebih rinci, tidak diserahkan pada putusan manusia secara pribadi. Bahkan dalam hal tersebut, ketentuan distribusi penghasilan telah ditetapkan secara rinci dan rigid. Untuk materi selanjutnya yaitu perilaku produsen. Menurut Posmasari Gunnar Johnson Catnett, perilaku produsen merupakan kegiatan pengaturan produksi untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi. Dengan demikian, perilaku produsen bisa berupa sikap maupun kegiatan produsen dalam menjalankan suatu produksi tersebut. Faktor-faktor perilaku produsen. 1. Harga input. 2. Harga output. 3. Permintaan pasar. 4. Persaingan pasar. Adapun analisis perilaku produsen. 1. Faktor produksi. 2. Kurva isokwan. 3. Kurva isokos. Dan 4. Titik tangan. Selanjutnya, perilaku konsumsi. Perilaku konsumen adalah suatu kegiatan, tindakan, serta proses-proses psikologis yang mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, ketika membeli, menggunakan, dan menghabiskan produk atau jasa ataupun kegiatan mengevaluasi. Model-model perilaku ekonomi. A. Model Howard-Net. B. Model Engel. C. Model Collett and Blackwell. D. Model Nicosia. E. Model Attrition. F. Model Clausen. G. Model hierarki kebutuhan dari Maslow. Dan H. Model Markov. Serta I. Model perilaku pembeli industri. Faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, faktor budaya. Kedua, faktor sosial. Ketiga, faktor pribadi. Dan yang keempat, faktor psikologis.